faqala biyadihi hakaza fazabahu anhu wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu lallahu aparahu bi taubati abdihil mu'mini min rajulin nazala fi ardin zubatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa sarabuhu wa wada'a ra'sahu panama naumatan fastaiqaza wa qad zahabat rahilatuhu fadolabaha hatta iza stadda alaihi al-harru wal atasu au ma sya Allah qala arji'u ila makani allazi kuntu fihi fa anamu hatta amuta bahwa doa ra'sahu ala sa'idihi lil mauti fastaiqadha fa izan rahilatuhu inda ra'sihi alaiha zaduhu wa sarabuhu wallahu asyaddu farahan bitaubati abdihil mu'mini min haza birahilatihi wa zadihi. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada babu taubah nih ya. Udah masuk kepada mukadimah dari kitab ya. Ya, babu taubah ini bab ya menjelaskan tentang taubatnya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah SAW kasiran ma yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW banyak mengatakan ya, bersabda begini, al mu'min yaral zunubahu ka'annahu qaidun ya, gitu, tantal jabal. Ya, Rasulullah banyak mengatakan seperti ini, ya, orang mukmin memandang dipunya dosanya ya seakan-akan dia duduk di gunung gitu. Nah, ya khafu ayyaqa'a alaih, dia takut jatuh gitu. Ya, jadi ya Rasulullah membuat satu ya contoh gitu. Jadi kita ini orang mukmin ya, kalau mau dosa kita gitu sama bandingan kayak kita ya, duduk di atas gunung tuh ya. Jadi kita khawatir diri kita bakal jatuh gitu ya. Nah, gitu ya, dan jabal wa innal fajira, sedangkan orang fajir ya, orang zalim ya, yaron zunubahu, dia memandang kepada dosanya kazubabin marra ala anfihi, seperti laler ya yang lalu yang liwat di hidungnya ya, laler liwat kan di tepis doang gitu. Nah, ya. Jadi orang fajir tuh, orang zalim ya, itu memandang kalau mau dosa nggak apa-apa gitu, sama ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau kita orang mukmin memandang sama dosa kita tuh merasa kekhawatiran, ketakutan gitu ya, sama dosa. Nah, ya faqala ya gitu. Ya ala anfihi faqala biyadihi hakaza fazabbahu anhu ya, dibilang gitu ya. Halar kan? Nah, kemudian fazabbahu anhu, dia ya usir dia ya, tumpis tuh gitu. Zabba ya, dia ya gitu ya, di apa tuh ya, di apa diusir lah gitu ya. Ya ada zubabnya gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu. Nah itu deh ya. Jadi kalau nih Rasulullah bilang kalau kita orang mukmin memandang dosa kita tuh udah khawatir, udah takut aja sama dosa ya, takut kita ya mendapatkan siksa atau apa gitu ya. Kalau orang mukmin nih mandang dosa gitu. Nah, kalau orang fajir, orang apa tuh, orang zalim ya, masih tuh. Nah, itu dia kalau mau dosanya dianggap nggak ada apa-apa. Sama juga laler tuh nembrok di ya hidung kita gitu, kita pecah gitu dah ya, kayaknya nggak ada apa-apa kan. Itu dosa sama dia nggak gitu. Kalau
kalau orang yang ya zalim, orang yang maasi itu ya gitu ya. Jadi kalau mau dosa aja udah paling dosa gitu, laler gitu kan gitu. Nah, tapi kalau orang mukmin khawatir, takut gitu ya, gimana dia mau dosanya nanti bakal ini. Nah, itulah ya Nabi bayangin seperti itu gitu ya. Nah, hanya kita jangan sampai jadi orang fajir ya yang menganggap tuh dosa ya ringan-ringan aja, karena dosa sekecil apapun dosa itu ada perhitungannya di sisi Allah ya gitu. Nya dalam hadis qudsi itu Allah berfirman tuh kepada si Uzair, ya Uzair iza aznabta fala tanzur ila zanbihi. Ya, kata Allah tuh kepada Uzair, hai Uzair, apabila kamu berdosa jangan lihat dosanya. Artinya jangan mandang kepada dosa, ini dosa besar, dosa kecil, ya jangan lihat begitu. Ya, kata Allah, ya falyanzur ilaman aznabta. Hendaklah kamu lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Jadi ya lihat gitu, jangan kelihat ya dasaran ini dosa kecil ya atau dosa besar gitu kan, tapi jangan dilihat itunya, kata Allah ya. Jadi lihat kepada siapa ya. Kalau kita berdosa tuh kepada orang besar ya berarti kan hukumannya gitu ya. Nah ya kita berbuat salah sama orang besar kan ya gede kan tuntutannya nah gitu. Tapi kalau orang kecil nggak apa-apa kan gitu ya. Ya kayak gitu dah, kita sama teman kita gitu ketemu kita main tamparan nggak apa-apa kan ya, sama kecil. Coba sama presiden gitu ya. Nah lain tuh ngomong salah dikit aja ya dituntut gitu ya. Nah gitu juga sama Allah tuh, kalau kita berbuat dosa Allah kata jangan lihat dosanya ya, kita mandang dosanya ada dosa kecil ya, ini dosa besar. Kalau dosa kecil nggak apa-apa, jangan ya. Justru dengan dosa kecil kita menganggap dosa kecil kita anggap kecil, itu jadi besar gitu ya. Itunya jangan tuh dasaran dosa kecil. Nah itu kan kita menganggap kan dosa kecil itu kecil, nah jadi besar tuh sama Allah gitu ya. Justru dosa ya kecil itu kita anggap besar gitu ya. Nah ada ya, jadi kita jangan sampai tuh ya perbuatan maksiat dosa ya sekecil apapun ya, di situ ada murka Allah gitu ya, ada ya ghadab ya kemurkaan Allah gitu. Nah kemudian lanjutannya ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lallahu ya gitu, lamnya lam ibtida gitu ya. Jadi bukannya lillahi ya. Lallahu afrahu bi taubati abdihi ya, sungguh Allah itu sangat gembira dengan taubat si hambanya nih al-mukmin, hamba mukmin. Kalau kita nih orang mukmin dia bertobat, Allah girang banget ya. Kita istighfar ya, kita taubat sama Allah, Allah girang katanya. Nah ya dibandingkan dengan mana nih ya, bandingannya begini, min rajulin nazala fi ardin ya zubatin ya gitu ya. Itu dari seorang laki-laki yang berhenti nazala tuh turun ya fi ardin zubatin, yaitu di tanah ya hutan ya tanah lapang dah gitu ya yang jauh dari keramaian tuh, muhlikatin yang berbahaya ya, ma'a rahilatihi serta kendaraannya ya, alaiha ta'amuhu wa sarabuhu, di atas kendaraannya tuh ada makanan dan ada minumannya. Nah kemudian diberhenti di situ dari satu tempat nih yang berbahaya ya, bahwa doa roksahu, maka orang itu taruh kepalanya istirahat ya, tempat itu pana manaumatan, maka ditidur sebentar. Pastai kozo, kemudian dia bangun. Faqad zahabat rahilatuhu, maka sungguhnya telah hilang dipunya kendaraannya. Nah ini ya, patolabah ya, maka dia carinya itu kendaraan, hatta iza stadda alaihil harru, apabila ya sehingga apabila terlalu baginya itu sudah sangat panas, wal atas dan sangat haus, au masya Allah atau segala sesuatu ya yang Allah kehendaki, qala maka orang itu bilang, arji'u ila makani, saya kembali ke tempat saya semula dasana, allazi kuntu fihi, yang dulu saya ada di situ.
Fa'anamu, maka saya mau tidur di situ, hatta amuta, sampai saya mati. Gitu. Nah, fawada'a ra'sahu ala sa'idihi lil mauti, maka dia letakkan ya sa'idahu, ya lengannya, ya gitu ya, lil mauti, ya untuk mati, artinya disiap dah. Ya, jadi bayangan gini, kita datang nih suatu tempat, bawa mobil, ya minuman apa semua, kendaraan di situ lengkap dah, bahan kita situ semua. Nah, ya kita berhenti di satu tempat, ya yang jauh dari ya keramaian apa semua, kita berhenti. Nah, begitu kita berhenti, kita istirahat, capek, nah ketiduran kita. Ya, tiduran. Begitu kita ngendusin, tiduran melek, kendaraan kita nggak ada. Pikiran gimana coba? Ya, ya semua ada di situ di kendaraan. Ya, kita turun, ya kita capek, ya kita berhenti, duduklah, pulas. Ya, nah begitu kita ngendusin, kendaraan kita nggak. Ya, gimana tuh bayangin? Ya, kalutnya kan itu kan. Nah, terus kita cari datu tulu, cari sono nggak ketemu, ya gitu kan. Nah, ini orang ini ya nggak ketemu, dibalik lagi tempat asal, ya gitu ya, di mau tidur dah situ, biarin dah sampai gua mati dah, habis kagak ada kendaraan, mau pulang pakai apaan? Ya semua ininya ada di mobil kan gitu ya. Nah udah ya, didiem dah, dilonjor dah situ, dia nyaring gua mati di sini dah. Nah pasrah kan. Nah ya, nah begitu dia tuh tidur segitu, pastai kaza, kemudian dingendusin, dibangun. Faizan rahilatuhu inda ra'sihi, ya begitu dingendusin, ada kendaraan di kepalanya. Ya begitu ngendusin, ada tuh kendaraannya. Ya gitu. Alaiha zaduhu wa sarabuhu, ya yang ada di atasnya itu, di kendaraan itu bekal dia dan minumannya, semua makanan komplit dah, lawan hilang pada siapa. Nah bagaimana tuh perasaan gembiranya gitu ya, girangnya kayak apa gitu ya. Kita lagi jalan nih, semua kendaraan kita kagak ada apa semua, ada apa semua, dompet kita semua di situ dah, semua di mobil, dia apa di motor atau kita taruh gitu ya. Kita main badan gini, kita apa ya, nah tempat jauh, nggak ada orang, nggak ngapa. Nah kan kita ya begitu kita melonjor, kita pulas, senderan, punan, motor kita kagak ada, gimana yuk kan gitu kan ya. Nah tapi udah nyerah dah, kita sudah nggak ada apa-apa. Nah berarti ya udah, ya biarin aku mati dari sini kan gitu. Nah begitu udah pulas ngendusin, ada tuh motor, ya kendaraan tuh ada, girangnya kayak apa tuh ya. Sekarang girangnya tuh, girang ketemu tuh ya, yang tadinya kita udah putus asa ya. Nah gitu ya kan, girangnya tuh nggak bisa kita bayangin dah. Nah gitu. Nah ini lagi dikembalikan tuh, Allah kasih contoh gitu ya, Nabi tuh yang gitu. Nah begitu juga nih Allah tuh gitu ya. Fallahu asaddu farhan tuh ya, maka Allah tuh sangat gembira bitaubati abdihil mukmin, dengan taubatnya hamba yang mukmin, min haza, dari orang tersebut, birakhilatihi wazadihi, dengan ya kendaraannya dan bekalnya yang ada. Tuh orang tadinya udah nggak putus asa, udah nggak bisa gitu dah ya, nggak ada kemampuan lagi dah, udah nyerah dah, udah bakal mati dah sini kan. Begitu dia bangun nendusin, ada tuh bilangnya kayak apa. Nah sekarang begitu juga Allah ya. Allah nih terhadap kita nih ya, kita yang berbuat dosa. Orang kan kalau berbuat dosa kan berarti dia lari dari Allah ya, menjauh dari Allah ya, dia nggak ingat Allah ya, dosa, lari dia dari Allah tuh ya, di jalan udah buat dosa sono kemari kan gitu ya. Nah dia nggak tahu tuh. Nah tapi begitu dia sadar tuh ya, dia tobat, itu girangnya tuh Allah begitu ya. Bahkan Allah lebih girang dari orang yang ketemu kendaraannya tadi tuh ya. Itulah ya, dibayangin, digambarin oleh Rasulullah tuh begitu. Jadi Allah tuh girang banget ya kalau kita mau bertaubat gitu ya. Karena yang namanya tuh taubat itu kan rujuk ya gitu, taba ay roja'a, kembali kepada Allah. Kalau kita maksiat, kita dosa itu asal tuh artinya lari ya, jauh ya dari Allah itu. Nah ya begitu kita dekat sama Allah, itu Allah
ya girang banget tuh ya. Hanya ya di sini ya menganjurin kita supaya ya banyak-banyak ya bertobat dah ya, kembali kepada Allah gitu ya. Nah, hampir lagi sebentar lagi, sebulan lagi bulan tobat dah tuh ya, sebulan lagi bulan Rejab ya gitu ya, nggak lama ya, sebulan lagi ya. Bulan Rejab dah sebulan lagi gitu ya, ini udah madil akhir nih ya, udah masuk ke adil akhir, udah bulan akhir. Nah adil akhir Rejab dah, nah bulan tobat ya, siapin dah ya. Allah tuh dalam Al-Quran banyak perintah untuk tobat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama amidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin tuh ya. Di Al-Quran Allah selalu ya anjurin itu ya, istaghfiru rabbakum ya, istighfarlah kamu pada Tuhan kamu ya. Allah kasih tuh apa balasannya? Yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah bakal ya kasih kepada kamu tuh, ulurin pada kamu dengan anak dan harta ya gitu ya. Allah bakal dikasih tuh kalau kita banyak istighfar gitu ya. Dalam ayat yang lain, surah yang lain tuh ya gitu, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi yumatikum mata an hasanan ila ajalin musamma ya. Di surat Hud nggak salah tuh, apa surat apa tuh ya, ya di apa akhir daripada ya juz 11 tuh ya gitu. Lihat di sana ayat kedua 3 tuh ya surat itu. Nah itu ya Allah bilang tuh istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu pada Tuhanmu, wa tubu ilaihi, tobatlah kamu padanya, ada Allah ya, yumatikum kata Allah ya gitu, kamu bakal dikasih kesenangan ya. Kalau kita istighfar ya, kita bertobat, kita istighfar, Allah kasih kesenangan pada kita. Kapan tuh? Yumatikum mata an hasanan, Allah kasih kesenangan yang enak, yang cakep, ila ajalin musamma, sampai akhir hayat kita tuh ya. Jadi untuk ya membuat ya kita hidup senang di dunia itu dengan banyak istighfar ya, Allah berikan ya. Karena syaratnya tuh rezeki kita syarat itu ya, karena sebab dosa kita ya gitu. Hanya Rasulullah tuh selalu anjurin apabila kita merasa nih ya rezeki kita nih syarat gitu, nah ya kasih tuh ya pelumasnya ya biar lancar, apa istighfar ya, banyak-banyakin istighfar. Hanya Rasulullah sendiri kan orang yang maksum yang nggak punya dosa, nggak kurang setiap hari 100 ya, dalam riwayat 70 kali. Kalau kita berapa kali ya, hitung aja dah ya. Ya kalau kita cuman ya ngandelin ya sholat ya fardu aja 3 kali ya, baru 15 kali ya, belum separuh-separuhnya dari Rasulullah ya. Rasulullah tuh dalam hadis sahih tuh ya, Bukhari Muslim itu, inilah astagfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin ya siapa sab'ina marrah ya. Dalam riwayat tuh Rasulullah kata, saya setiap hari itu baca ya istighfar gitu ya, itu 100 kali. Ada riwayat mengatakan 70 kali ya itu ya, Nabi tuh ya 70 kali atau 100 kali ya. Riwayat Imam Anas bin Malik, Rasulullah tuh waktu sholat duha baca Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Habis bayang duha tuh kata Anas bin Malik, saya hitungin tuh Rasulullah baca 100 ya. Itu kan ya istighfar juga ya, Robbi firli ya, gatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau bulan apa tuh Rejab besok Robbi firli warhamni watub alayya, sampai situ. Nah ini ya kalau habis bayang duha tuh Robbi firli watub alayya innaka antat tawwabur rahim gitu. Tuh Rasulullah tuh kata Anas bin Malik ya 100 dibaca itu. Nah cobalah lihat tuh ya, orang yang udah begitu bersih, jaminan ya sama Allah tuh, ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir ya, yang udah Allah ampunin tuh dipunya dosanya, yang belum sama yang udah diampunin, yang belum juga udah diampunin. Artinya Rasulullah itu maksum, nggak bakal berbuat dosa, tapi dia tetap masih istighfar. Nah hampir lagi kita nggak punya jaminan ini ya. Hanya jangan malas-malas ya baca istighfar, tambahin ya gitu ya. Kalau kita sholat tuh ya jangan ngandelin 3 aja
Gitu, ya. Ayolah ya biar cukup 100. Ya kalau ya kebanyakan sekaligus ya bagi aja 5 waktu. Baik 100. Ya biar sama sama Rasulullah dah. Ya kalau bisa lebih manaan. Ya, yang bersih aja segitu 100. Kalau yang kotor ya nyucinya pakai siapa? Ya. Jadi kalau baju yang kotor yang bersih dipakai terus rinso yang siapa tuh? Yang 1000. Ya, saya setan yang segitu. Itu kalau yang bersih segitu. Nah kalau yang kotor ya kunci yang 10 kali itu. Gitu. Ya, nah kalau Rasulullah 100 ya mesti kita 1000. Gitu. Ya. Tuh ya. Ya enggak usah dah segitu. Ya samain aja dah sama Rasulullah. Ya 100. Ya. Nah itu ya perbanyaklah ya. Kita jangan malas-malas karena istighfar nih. Ya dalam hadis yang lain tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran kasira. Beruntung orang yang nanti di hari kiamat tuh yang dalam tulisannya tuh catatan surat kita itu banyak istighfar. Itu, ya. Ya padilahnya tuh Al-Qur'an tuh ya yang bilangin untuk memudahkan rezeki kita tuh banyak istighfar tuh ya di Quran tuh banyak menyebut kata-kata istighfar tuh ya. Inilah ya. Jangan sampai kita ya lalain dah ya, banyakin habis bayang tambahin lagi, jangan 3 aja, kalau bisa 20 dah ya gitu kan. Nanti zuhur 20, asar 20, maghrib 20 kan. Terus sono jadi subuh nah pas 5 ya 100 dah gitu ya. Loh ya, berusaha ya, jangan memandang bahwa kita nggak punya dosa nggak apa lah ya itu ya, kita nggak tahu dosa kita kan ya itu kan ya, hati kita terlintas sesuatu itu bukan pada Allah udah dosa ya. Gerak kita tuh ya nggak ada tujuan dosa ya, kita nggak pikir begitu. Kita jangan namanya dosa tuh ya, kata nih nggak boleh haram baru kita kerjain tuh dosa, tapi ya kelalaian kita tuh itu ya masuk dosa itu ya. Allah berikan nikmat pada kita nih ya, kita nggak syukurin itu dosa ya itu ya. Nah ini jangan bilang tuh wah enggak dosa apaan ya ini ya, jangan tuh ya, jangan punya pikiran begitu. Justru yang begitulah ya yang Allah benci tuh. Allah pengen tuh biar kita tuh akuin lah ya, kita banyak kesalahan ya, yang kita sengaja nggak sengaja, yang kita tahu nggak tahu kan gitu ya. Dosa kita tuh ya yang kita nggak tahu ya banyak ya. Perasaan kita tuh nggak dosa, nyatanya dosa itu ya. Nah ya itulah ya, banyakin dah istighfar biar banyak gitu ya. Karena kalau kita nggak punya dosa tuh umpama gitu nggak punya dosa, kita istighfar itu bisa ngangkat derajat kita. Karena istighfar itu ada ya gitu ya, li raf'id darajat, ada ya untuk li sayyi'at gitu ya. Istighfar tuh ya kafaratul li sayyi'at. Jadi ada istighfar kafarah li sayyi'at, ada istighfar buat raf'ud darajat. Kalau kita punya dosa, tuh istighfar kita ngampunin dosa kita. Nah kalau kita nggak punya dosa nih, kita bersih itu benar-benar tuh Allah tahu itu ngangkat derajat kita. Ya, kita diangkat oleh Allah derajat gitu. Ya, nah ya, hanya jangan ya hal-hal itu. Ya, ini lebih utama tuh. Ya, buat orang-orang zaman ya kata ya. Iya, saya Zaini Dahlan ya, kalau nggak salah tuh di dalam kitabnya saya Zaini Dahlan tuh ya. Nah ya gurunya dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Nah itu dibilang gitu ya, bagi kita nih orang di masa zaman kita sekarang itu ya, wiridan kita tuh yang paling bagus ya zaman kita sekarang apa? Banyakin istighfar dan selawat. Itu selawat untuk tawasul kita kepada Rasulullah. Nah istighfar untuk membersihkan kita ya. Apa artinya tuh kita banyak baca zikir-zikir yang lain kalau dosa kita itu ya nggak bakal tuh mengangkat tuh ya zikir-zikir yang kita ya. Ya zikir-zikir kita yang lain itu ya itu bisa terangkat kan kalau emang ya dosa kita nggak ada itu. Nah kalau dosa kita masih ada ya
ya nggak bakal terangkat gitu ya. Tuh kata saya Zaini Dahlan ya di dalam kitab itu bilang gitu ya. Ini orang kita zaman kita sekarang nih gitu ya. Nah, ya bagusnya tuh istighfarlah gitu ya. Nah istighfar apa nih? Istighfar yang gampang aja udah, astagfirullahaladzim, udah itu yang Rasulullah ajarin. Rasulullah gak baca begitu ya istighfarnya ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, udah ya gitu ya. Nah tuh ya, tuh yang diajarin Rasulullah tuh gitu ya. Nah tuh ya, tuh ya, jadi ini satu bayangan Rasulullah tuh ya, membayangkan begitu tuh Allah girangnya kepada kita nih hambanya yang mukmin yang kembali kepada Allah ya, bandingannya seperti orang yang ada di tempat yang berbahaya ya, kehilangan kendaraan apa semua. Nah ya udah pasrah dia, begitu dia ya tidur dengan dusin, ada girangnya kayak apa tuh gitu ya. Nah tuh ya seperti itu gitu ya. Nah tuh ya hadisnya gitu ya. Nah tuh ya. Nah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan juga Rasulullah SAW bersabda lagi, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tabarakallahu taala, yaqbalu taubatal abdi, ya Allah menerima taubatnya si hamba, malam yugargir, selagi orang itu gargara. Gargara itu artinya ya koma dah gitu ya. Ya nafas kita di tenggorokan. Ya, gitu tuh gargara. Itu ya. Jadi kalau nafas kita udah balagatil hulqum, nah itu Allah udah enggak terima tuh ya tobat kita. Ya, kenapa? Di situ udah ta'in, ya, udah kelihatan tempat kedudukan kita. Allah udah sampai, ya. Wa iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun, tuh ya, kata Allah kan, suratnya gitu ya. Apabila ruh kita tuh sudah sampai tenggorokan, wa antum hina izin tanzurun, ketika itu kamu lihat dah tempat kita di mana. Hanya nggak ada tobat lagi udah, gitu, ya, nggak ada tobat lagi karena udah kelihatan. Ya kalau kelihatan tobat enak. Gitu. Wah tempat gue nih bakalnya nggak enak nih. Dah astagfirullahaladzim ya Allah. Enak gitu. Ya kagak. Ya udah Allah nggak terima. Udah kelihatan kita bakal di mana tuh. Ya Allah kasih balagatil hulqum itu. Ya itu Allah yang bilang. Ya gitu. Ya nggak percaya rasain aja nanti. Ya hanya sebelumnya. Ya, nah kita siapin dah ya, biar kita bisa lihat ya tempat kita, karena setiap orang tuh yang mau mati Allah bakal perlihatkan di punya kedudukannya, tempatnya di mana, gitu ya. Nah, mungkin yang menyebabkan orang nggak rasa sakit. Iya, kalau jam begitu nanti kan dia jadi nggak apa tuh, di waktu cabut ruh apa itu kan nggak merasa lagi, karena di situ nanti kan turun tanazzalu alaihil malaikatu ya gitu ya, tanazzalu alaihil malaikatu ya bilang wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun gitu. Jadi turun malaikat di situ bilang la takhaf wa la tahzan ya, jangan kamu takut, jangan kamu duka cita ya. Nah gitu. Nah gitu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu dengan surga yang udah dijanjikan Allah tuh, dikasih lihat tuh. Gitu. Nah, jadi dia lagi sedang diajak ngomong-ngomong gitu tuh ya, sama malaikat dihibur. Nah, datang malaikat ya Azrail ya cabut ruhnya. Ya, jadi dia nggak nanti dalam keadaan dia lagi ya nggak merasa gitu, lagi sedang gembira enak gitu ya. Oh gitu ya. Nah ya gitu ya. Jadi jangan sampai tuh kita nungguin gara-gara ya gitu ya. Nah ya. Tuh wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan adalah Ibnu Umar yaqulu atau batu mabsutatun malam yai asil abdu. Ya, Ibnu Umar berkata nih, taubat itu terbuka. Ya, mabsutah ya, basata ya. Malam yai asil abdu, selagi si hamba itu enggak putus asa. Kalau kita udah putus asa, wah dosa gue banyak, Allah enggak bakal ampunin. Allah enggak ampunin. Ya, kita enggak boleh begitu. Dosa kita sebanyak apapun tuh, kalau kita bertobat pasti Allah itu ya
ampunin. Nya kita nggak boleh punya perasaan, punya apa tuh, ya apa tuh sangka, ya yang jelek sama Allah. Nah, ya. Nah, artinya wa kana Ikrimah yaqulu fi kitabillahi, dan adalah Ikrimah bilang di dalam Quran nih gitu, summa yatubuna min qaribin. Ya, Allah bilang dalam Al-Qur'an kemudian mereka itu bertobat pada masa yang dekat. Ai artinya ad-dunya kullahu qaribun. Ya, dunia itu semuanya dekat. Artinya mereka itu tobat di waktu di dunia. Gitu ya. Mereka tobat tuh di dunia. Kita lagi di dunia nih tobat gitu. Karena yang dikatakan dunia tuh qarib, dekat, waktunya sebentar. Ingat yang lama, emang dunia lama. Ya, dibanding akhirat. Ya, satu hari aja akhirat 1000 tahun dunia. Ya. Nah, sekarang kita belum apa ya. Satu hari sono. Nah, sekarang 1000 tahun di dunia. Ya, itu. Ya, kita baru 2 tahun 2000. Ya, baru 2 hari. Baru kena akhirat. Di Korea itu. Iya, baru 2 hari. Taruh dah dari zaman Nabi Adam. Ya. Kan itu kalau dari zaman Nabi Adam ke kemarin, ya berapa tuh kan menurut perhitungan orang itu baru 7000. Ya, itu 7000 tahun. Nah, baru seminggu. Itu. Hanya kalau kita hidup di dunia 100 tahun, nggak ada apa-apanya di dunia banding akhirat. Ya, kita hidup 100 tahun. Nah, di akhirat tuh 1 hari 1000 tahun. Nah, kalau 100 berarti 1/10-nya. Ya. Itu cuma 2 jam setengah. Ya udah 100 tahun udah capek banget. Hidup di dunia 100 tahun udah capek banget gitu. Di sini cuma 2 jam setengah. Iyalah. Itu. Ya, habis 1000 bagi 10. Gitu. Ya, sehari kan 24 jam bagi 10 dan 2. Ya, gitu. Ya, 4 jam 24 bagi 10 kan 2 jam setengah. Gitu. Ya. Tuh, ya. Hanya dunia itu min qaribin artinya dia taubat dari dunia nih gitu. Min qaribin ai ad-dunya kulluha qarib. Dunia itu semua dekat ya. Ya jangan kita bilang tuh dunia ya jauh lama gitu, kagak ya, enggak ada yang lama dunia itu ya. Itu kan ada kalanya kita ini ditinggalin dunia, ada juga dunia tinggalin kita. Kita tinggalin dunia ada ya, ada juga dunia yang tinggalin kita, banyak kan yang gitu. Ya, kita tinggalin dunia, ya, kitanya mati, dunianya masih ada. Kita banyak punya duit, ngapain, mati. Berarti kita tinggalin apa? Dunia. Ada juga kitanya masih hidup, dunianya yang pergi. Ya, umumnya banyak kan kita gitu. Iya, gitu. Dunianya yang tinggal. Gitu. Itu masih enak, masih demen, masih iya. Gitu. Gitu, nah kita masih demen, masih pengen apa banyak, dunia tuh ogah sama kita, gitu, tuh dunia yang ninggalin kita, ya, itu, ya, nah itu, ya, hanya jangan dianggap, ini aja tuh, ya, kamu enggak, dunia ntaran dah, ya, tuh, ya, qarib, gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu bersabda lagi, fa innallaha azza wa jalla la yabsudu yadahu bil laili liyatubal musiyatuba musiun nahar wa yabsudu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sungguhnya Allah azza wa jal la yabsutu yadahu, ya, sungguh Allah membuka tangannya, ya, bil laili, di malam hari liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat tuh. Ya, di malam hari ini Allah bukakan pintu taubatnya, ya, buat orang yang dosa di siang hari. Itu, ya. Nah, ya, waya besutu yadahu bin nahar, Allah buka tuh tangannya di siang hari, liyatu bamusi ulail, ya, supaya bertobat orang yang berbuat dosa di malam hari, hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sehingga terbit matahari dari barat, ya, dari maghrib, ya, karena matahari itu bakal terbit suno, ya, nggak dari timur aja, ya, dari barat suno. Kapan? Ya udah, nanti Allah yang nentuin, ya, karena udah hari kiamat udah,
Itu ya, itu. Lu udah pasti. Ini jangan kita nungguin. Kali pengen lihat gitu. Ya, kali gitu pengen lihat, gue pengen lihat nih gitu kejadian seperti itu. Jangan. Ya, itu. Ya. Nah, tuh ya. Ya, jadi Allah kasih kesempatan ya buat kita tuh bertobat ya siang dan malam silakan ya istaghfiru rabbakum ya istighfarlah pada Tuhanmu ya wabil asharihum ya istaghfirun ya kata Allah tuh Allah nyanyurin kalau waktu sahur hendaknya yang paling bagus gitu buat zikir kita itu adalah istighfar ya karena Allah nyanyurin tuh wabil asharihum ya astagfirun ya gitu ya mustaghfiri nafil ashar ya ayat yang lain tuh ya mereka itu orang-orang yang istighfar di waktu sahur ya gitu menjelang subuh dah ya kita nyaur biasa jam berapa kan gitu ya kalau nyaur kan biasanya ya sebelum imsak ya gitu ya kita subuh ya sekarang jam 4:10 nah ya imsak ya jam 4 kan gitu. Nah ya sudah itu dah ya kita gunakan tuh ya menjelang subuh. Nah waktu imsak, nah kita duduklah istighfar baca istighfar sebanyak-banyak sedapatnya dah tuh gitu ya itu ya. Nah itu yang paling bagus gitu ya karena Allah nyuruhin ya Allah nyuruhin tuh istighfar tuh di waktu sahur itu. Ya, ini jangan kita pakai yang lainnya, ini kita bangun tuh, bisa sholat dah, ya, sholat wudu atau sholat ya, witir, kalau belum witir, nah ya duduk, ada waktu tuh sisanya waktu 5 menit, 10 menit, ya istighfar lah yang banyak di situ, ya, sedapat kita dapat berapa, ya, apalagi kita baca Sayyidul istighfar tuh, ya, jangan Nabi selalu anjurin baca anta rabbi la ilaha illa anta tuh. Ya, nah ya baca dah ya berapa kali gitu baca atau enggak istighfar lah ya astagfirullahalazim terus ya kita baca sampai nungguin subuh gitu ya itu yang paling ya bagus itu ya karena Allah yang nyuruhin gitu ya nah itu yang gitu ya atau ya tatlu samsu min maghribah wa kana Rasulullah sallallahu ya yanha anil kunuti min rahmatillahi ta'ala dan adalah Rasulullah SAW melarang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala wa yaqulu Rasulullah bersabda lau ahtatum hatta tablugha khatayakumus sama summa tubtum lataba alaikum. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya kamu berbuat dosa sehingga sampai dosa kamu tuh banyaknya sampai ke langit. Itu tuh dosa kita banyak banget itu numpuk, kalau ditumpukin tuh sampai ke langit gitu. Ya, kata Nabi, "Summatu betum," kemudian kamu taubat. Lataba alaikum, pasti Allah bakal terima taubat kamu. Tuh, ya. Jadi dosa kamu kayak apa aja banyaknya kalau kita tobat itu Allah nggak bakal ya tolak tuh ya. Nah ya lataba alaikum. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu min sa'adatil mar'i ayyutawwila umruhu ya ayyutawwila umruhu wa yarzuquhu Allahul inabata ya gitu. Sebagian daripada kebahagiaan seseorang yaitu ayyutawwila umrohu ya itu Allah panjangin umurnya gitu ya ayyutawwila ya kalau baca yatulu umruhu gitu ya nah tapi sini lebih bagus ayyutawwila ya Allah ya panjangin umurnya wa yarzuqullahul inabah Allah panjangin umurnya dan Allah berikan kepada orang itu untuk kembali kepada dia Allah artinya selalu dia ya ingat bertaubat pada Allah gitu ya jadi itu orang termasuk min sa'adatil mar'i ya termasuk sebagian kebahagiaan ya seseorang ya kasih umur panjang tapi dia selalu dekat sama Allah gitu ya termasuk itu mantala umruhu wa hasuna amalu tuba liman tala umruhu wa hasuna amalu dalam hadis yang lain Rasulullah gitu tuba beruntunglah orang yang umurnya panjang tapi wa hasuna amalu amalnya tuh selalu bagus ya amal soleh yang dikerjakan ya jangan umurnya panjang
Ya, sisi kagak apa, nggak ibadat, nggak ngapa, nongkrong aja di jalanan, kan gitu, ya. Jangan tuh namanya buang-buang umur, buat apaan itu, ya, ya buang tuh umurnya, nggak ada artinya, ya. Nah, tuh gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu bnu Adam khata'un. Ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu punya kesalahan. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang punya kesalahan itu at-tawwabuna, yaitu orang yang bertobat itu, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza tabal abdu min dzunubihi ansallahu hafazatahu wa dzunubahu wa ansadzalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa alaihi minallahi syahidun bizanbin gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba nih bertobat dari dosanya, ansallahu hafazatahu, Allah lupain tuh malaikat yang mencatat dosa kita. Ya, Allah bikin tuh ya malaikat lupa tuh ya. Jadi yang udah dicatat tuh nanti Allah hapus ya, malaikat nggak tahu lupa gitu ya. Nah, gitu ya. Hafazatahu tuh ya. Nah, zunubahu, dan juga dosanya Allah hapus. Wa ansadzalika jawarihahu, dan Allah bikin rupa kepada anggota tubuh kita nih. Ya, yang ya kita berbuat dosa kan nanti anggota tubuh kita kan jadi saksi. Nah, gitu dia nanti lupa, nggak tahu tuh. Gitu ya. Nah, jawarihahu ya, wa ma'alimahu minal ardi, dan tempat-tempat yang diberbuat dosa. Ya. Itunya kalau kita berbuat dosa, nah itu nanti tempat jadi saksi kalau kita nggak tobat. Itu. Jadi nanti kalau kita nggak ngakuin, nah itu nanti tempat itu ya. Gitu ya. Minal ardi itu hatta yalqallaha yaumal qiyamah, sehingga dia berjumpa kepada Allah di hari kiamat, walaisa alaihi minallahi syahidun ya bizanbin, ya, maka tidak ada baginya itu saksi dengan kedosaan. Jadi kita punya dosa nanti nggak ada saksinya ya, jadi Allah hapusin semua, nggak ada saksi-saksi yang menyaksikan bahwa kita berbuat dosa itu kalau kita tobat tuh ya. Jadi setiap kita ini wajib nabikum alai ya syahida gitu, wajib nabika alaihum syahida gitu ya. Kata Allah, kami datangkan setiap kamu ini ada saksinya. Ya, nanti waktu Allah periksa hisab kita tuh semua ada saksinya. Jadi kalau kita amal baik ya ada saksinya, amal buruk ada saksinya. Gitu. Kita berbuat maksiat nih ada saksinya. Ya, gitu kan. Hanya nanti mulut tuh nggak ngomong kan, al yauma nahtimu kan. Nah, gitu, al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulukum. Tangan kita ngomong, kaki yang jadi saksi semua tuh. Itu nyawi kata wajib nabika alaika syahida, kami datengin kepada kamu tuh saksinya. Rasulullah begitu turun ayat itu nangis tuh Rasulullah ya, karena takut ya segala sesuatu itu nanti bakal saksiin kita disuruh ya gitu. Hanya kita disuruh memperbanyak saksi kebaikan ya, jangan saksi kemaksiatan. Saksi kemaksiatan tuh hapusin ya, saksi kebaikan tuh biar banyak gitu ya. Ya, jadi di sana ada saksi kita, sana ada saksi kita, ada saksi kita, semua kita kerjain gitu. Ya, jadi begitu dihisab kita, ya, nah ini ada saksinya semua. Tempat yang kita dudukin, ya, lekar yang kita pakai, ya, nanti disaksi sana. Ya, jangan dikata nggak ada apa-apanya. Ya, itu harus jadi saksi. Benar gak kita ngaji tuh malam Jumat? Gitu, ya, tanggal 14 Desember tahun 2023, bener gak gitu? Nah kalau kita kata bener saya ngaji, buktinya lekar ngomong gitu. Lekar kan bener saya ditaruhin kitab gitu. Nah kalau kagak, lekar kata kagak, lu nggak taruh kitab situ, nggak datang ini tuh ya, nggak datang mana mau gituan kan gitu. Jadi kan nanti setiap ini kita kan dicatat tuh, ada catatannya ya itu. Nah saksinya ada kan gitu ya. Mulut udah nggak ngomong lagi, yang ngomong nanti kaki kan tuh benar, saya jalan suno gitu
Ya. Nah, tangan ngomong tuh, ya. Itu. Hanya dianjurin para ulama-ulama ya tuh kita tuh ya kalau kita sholat sunat tuh pindah-pindah gitu ya sono sono gitu. Jadi nanti tempat yang kita sholatin tuh jadi saksi gitu. Ya. Jangan tetap aja di situ. Itu ya tuh ya Rasulullah begitu turun tuh wajib nabi ka ala haula'i syahida, kami datangkan kepada engkau ya Muhammad semuanya tuh ada saksinya ya. Rasulullah nangis gitu ya karena khawatir tuh takut pada umatnya nih gitu ya berbuat satu gitu. Hanya kalau kita berbuat dosa kita tobat, nah itu nanti tempat yang kita berbuat dosa Allah hapus tuh, nggak jadi saksi lagi dia gitu ya. Nah dia apaan tuh yang kita ini semua itu habis itu ya. Nah itu ya Rasulullah bilang begitu wa ma'alimahu tuh ya gitu. Atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu atau batu nadamun ya, yang dikatakan taubat itu nyesel ya. Kalau nggak nyesel namanya nggak taubat, nggak nyesel gitu ya. Itu dinyesel ya, nggak mau kerjain lagi. Nyeselnya mana? Sama juga kalau kita disuruh ya masuk ke tabunan nggak bakal kita mau. Itu namanya udah ya kapok lah kalau kita gitu ya. Jadi kita berbuat dosa nih gitu. Sekarang kita udah tobat gitu. Nah sama juga kalau kita dipaksain tuh masuk ke tabunan nggak bakal mau. Nah kita diajakin lagi kepada buat maksiat, gak biar lo apain juga enggak. Udah nggak mau gitu, tuh namanya baru tobat nyesel ya. Ada juga kan orang nggak nyesel sama tobat. Kenapa dia nggak, bukannya ditobat karena dia nggak datang ke tempat maksiat karena nggak punya duit. Nah iyalah, iya kan gitu, nah gitu kan gitu. Iya tuh juga nggak ada yang ngajak ya karena hujan gitu, hujan apa mau berjalan itu ya hujan gitu. Nah atau juga gitu, lu nggak bakal sono, pala gue pusing ya, kan gitu ya. Atau juga nggak punya duit ya gitu ya. Itu tuh namanya bukannya tobat dia ya. Itu ya belum tobat ya. Itu yang namanya tobat tuh begitu, ayakraha ayyauda ila tuh ya gitu. Dia benci tuh kembali kepada kemaksiatan, kama yakrahu ayyakzifa finnar kata Nabi ya. Gitu sama seperti dia bencinya kalau dimasukin ke api gitu ya. Kita suruh masuk ke api nggak bakal mau. Nah begitu juga kemaksiatan, dipaksain dengan apa aja kagak bakal kita mau dah itu ya. Kalau masih ada di hati kita, masih ada kepengen ya, belum tobat namanya ya. Orang kata tobat sambel gitu ya. Tobat sih tobat tapi masih nyicipin lagi ya. Nah ya Allah nggak akan terima tobat kita yang begitu gitu ya. Jadi benar-benar dah istighfarin, benar-benar kita merasa nyesel apa semua gitu ya, dosa kecil apa semua ya istighfarin dah ya. Karena itu ma asarra man istaghfara walau ada sab'ina maratan kata Rasulullah tuh ya gitu. Ma asarra enggak termasuk orang yang musirun alal maksiyah. Musirun tuh artinya berkekelan dengan maksiat ya, terus menerus dia kerjain kemaksiatan ya. Man istaghfara kalau orang yang istighfar. Jadi kalau kita berbuat maksiat nih, ketemu dengan maksiat nih ya, dosa kecil nih ya. Kalau dosa besar ya mesti cabut diri gitu ya. Nah dosa kecil gitu kita ya, dan dosa kecil nah kita istighfarin ya, jangan kita simpen gitu ntar aja gitu ya. Ya kayak kita main ke pasar lah ya, pasar ke mall kan gitu kan, banyak yang dilihat tuh ya, cakep-cakep lagi ya. Lihat sono, nah habis kita lihat di sini sono jalan sono muter kan enak tuh kita lihat kan gitu. Kita nggak merasa kan dosa kan iya, padahal ya dosa kan gitu ya. Ya gitu. Nah begitu kita ingat sadar ya astagfirullahaladzim ya, maaf mata gua lepas aja ya gitu sih parah dah ya. Jalan pindah ke tingkat ngatas sono itu tadi dibawa kan itu, pindah ngatas sono, begitu lihat ngatas cakepan lagi iya. Nah biarin lah, liatin gitu ya jangan ya ketubruk ya bisa ketubruk gitu. Jangan liatin ya. Kalau liatin sekali kan boleh. Nah kan yang nggak bolehnya
Ya. Hah? Ada apaan? Melekin gitu delengin. Nah itu namanya berkali-kali. Iya, aturan matanya ngedip. Yang ngedip, jadi berkali-kali. Nah kalau yang lihat sih baru tamu, bro, nggak apa-apa. Karena an-nazratul ula laga. Karena Nabi ngelihat pertama itu pahala buat kamu. Ya kenapa kita ketemu nih cewek cakep, kenapa masa didiemin malam gitu. Iya, itu. Jangan bala liatin. Itu. Masa dia mah aja. Liatin siapa lo gitu. Liatin oh cakep. Iya, udah. Ya jangan balik lagi liatin lagi. Nah, itu yang kedua. Nabi kita tuh asani alaika. Nah, kalau yang kedua, nah itu ngeliatinnya itu dosa. Nah, pertama dari pahala. Kenapa? Itu kita ya dapat rezeki Allah kasih. Kan gitu. Lihat cakep udah. Kan rezeki itu. Senang hati kita kan? Senang enggak? Senang lihat gitu. Nah, tapi yang enggak boleh kan ngeliatin terus. Iya, balik lagi ngeliatin lagi. Nah, itu yang enggak boleh. Gitu. Nanti sih gitu yarin. Nah, kalau udah kita bisa salah begitu tuh Nabi suruh apa? Ya, jangan kita simpen, entar aja dah. Kalau udah pulang baru gua apa? Istighfar, dosa tuh. Itu namanya musilun, nahan. Ya, nahan dosa. Gitu. Ini dosa kecil, kecuali kalau dosa besar. Kalau dosa besar emang kudu ya cabut diri dah, ya, enggak boleh ada di situ lagi. Nah, kalau kita dosa kecil kan mau lari kemana? Ya, apalagi pasar gitu. Ya. Ntar senggol sono, dempet sono, ya, itu darin, itu, ya. Nah, tapi kita jangan lupa, ya, jangan gitu niatnya, ntar aja dah, di sini pasar masih emang, ya, kan gitu. Ya, ntar kalau udah pulang, mau istighfarin dah, gitu. Nah, itu namanya nyimpen, ya, pendosa. Itu yang Nabi ma'asara manis takbara, walau ada sab'ina maratan. Nabi kata ya tidak termasuk orang musirun ala maksiatu terus menerus berbuat maksiat sekalipun ya manis takbaro ya orang yang istighfar walau ada sab'ina maratan sekalipun dia kembali sampai 70 kali gitu. Jadi habis kita lihat tuh wajah astagfirullahalazim ya nggak boleh lama-lama dah jalan dah begitu lihat di sana pojokan ada lagi, iya, paranin sunu kan, gitu, nah, gitu. So tadi udah dihapusin, nah sunu baru lagi, ini lain lagi, ini jangan kita kumpulin yang lihat di depan sama yang lihat di belakang. Kalau kita kumpulin, tar aja dah, nanti kita kumpulin namanya, kumpulin dosa, ini. Wih, mas kalian. Gitu. Begitu dia mau kumpulin sekalian dikelupaan. Iya dikelupaan, udah nyampe rumah. Iya, lain lagi. Kan ya, tuh ya. Nah, ya gitu. Nah, atau batu an-nadam. Wa kana sauban yaqulu dan adalah si Sauban bilang atau batu minazanbi iya antatawaddoa wa tusalli summa yaqulu sami tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, kata si Sauban nih, yang namanya taubat dari dosa itu yaitu kamu wudu, kemudian kamu salat. Gitu. Itu namanya taubat kalau menurut Sauban nih, gitu ya. Ini sembahyang sunat taubat gitu, atau kita sembahyang sunat wudu. Ya, kalau sembahyang sunat wudu kan kita sembahyang dah, habis kita akan buat dosa, nah kita ambil wudu dah, kita sembahyang. Habis yang wudu kan kita baca ayatnya kan walau annahum izzalamu anfusahum ya'uka fastaghfirullah fastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahima. Nanti rakaat kedua wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah ya yajidillah ghafurar rahima. Nah, itu kan surat apa ya? Ayat surat salat wudu. Nah gitu ya.
Itu yang Allah bilang tuh, ya, wa may ya'mal su'an aw yazlim, siapa orang yang berbuat suatu perbuatan yang buruk atau zalim, ya kan gitu. Ya, gitu. Jauh ya mereka itu datang pada Rasulullah, ya gitu ya. Nah, untuk bertobat tuh gitu. Atau ayat yang lain tuh, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa Takbirlah, dia berbuat ya, su'an, berbuat keburukan atau zalim pada dirinya. Nah, ya, sumaya tubuh, kemudian dia tobat tuh, ya. Nah, itu Allah ampunin gitu, ya, dosanya. Itu kata Sauban tuh kalau kita berbuat dosa, nah jadi kita wudhu, kita kita sholat tuh, minta sholat wudhu atau sholat tobat. Nah, kalau sholat tobat tuh itu biasanya ya dianjurkan buat orang-orang yang dosa besar gitu, ya. Kalau kita orang berbuat dosa besar tuh, nah itu dia sholat, dan dikatakan sholat tobat tuh, ya. Ayatnya seperti itu juga, wa may ya'mal su'an aw yazlim tuh gitu, ya. Nah, bayang surat tobat tuh gitu. Nah, kalau nggak bisa ya kuliah udah, ya, yang biasa langganan itu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, kita tobat sama Allah. Nah, itu kalau orang yang berdosa dosa besar. Nah, kalau dosa-dosa kecil ya cukup dia ya dengan sholat apa aja tuh, ya gitu. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguhnya kebaikan itu bakal menghapuskan ya keburukan tuh, ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita wudu, kita sholat 2 rakaat, itu kan kebaikan namanya. Nah, itu dosa-dosa kita habis itu, gitu, ya. Itu dosa, ya, dosa kecil. Nah, kalau dosa besar, nah itu mesti ya tobat dah, sholat tobat namanya, gitu, ya. Nah, ntar kita baru ya habis selesai sholat tobat, nah baru baca istighfar dan tuh, ya, dengan perasaan hati nadam tadi, nyesel gitu, ya. Nah, itu ya tuh kata ya Sauban tuh gitu, ya. Nah, ya wisali summa yaqulu, kemudian Sauban bilang sami tuhu min Rasulillah sallallahu, saya dengar tuh perintah begitu dari Rasulullah tuh, Rasulullah suruhin begitu, itu, ya. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah radhiyallahu an, jaa rajulun ila Ibni Abbasin, lah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Faqala, maka kata laki-laki itu, ini qad tabatuka, ya Ibnu Abbas, sungguhnya saya telah menggibah kamu, ya, saya pernah ngomongin kamu, gibahin kamu. Faj'alni fi khilin, jadikanlah saya ini kehalalan, artinya dimaafin gitu, ya, dihalalin, ya, jangan dituntut saya gitu, saya gibah nih kamu Ibnu Abbas. Nah, sekarang coba engkau, ya, saya minta engkau halalin saya, artinya kau maafin. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, ya, apa, an ukhilla ma haramallahu, ya, bahwa saya menghalalkan apa yang Allah haramin. Ya, karena kalau kita menghalalin ghibah, itu berarti kita menghalalin apa yang Allah haramin. Allah kan haramin kita ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'do, kan gitu, ya. Allah bilang gitu kan, nggak boleh kita ghibah, ya, Allah larang, kita kata nggak apa-apa, boleh. Nah, kita menghalalin apa yang Allah haramin, dosa kan? Ini Ibnu Abbas tuh minta dihalalin, nggak mau gitu, ya. Kenapa? Allah telah mengharamkannya, gitu, ya. Haramallah, innallaha qad harama a'radal muslimin, sungguhnya Allah telah mengharamkan, ya, iridnya tuh, ya, irid tuh artinya sifatnya, akhlaknya, apanya semua itu orang mukmin tuh diharamin untuk diceritain, digibahin, gitu. Fala ukhillaha, kata Ibnu Abbas, saya nggak mau halalin, gitu. Nah, walakin, akan tetapi kata Ibnu Abbas, ghafarallahu laka ya akhi, ya, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kamu. Jadi saya nggak halalin gitu, saya ngomongin kamu nih, ya, kamu halalin ya saya gitu, ya, gitu. Kagak, saya nggak halalin karena itu yang diharamin Allah. Nah, cuman didoain sama Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah ampunin tuh, ya, ghibah, ya, karena ghibah kerjaan yang ringan, dosanya besar gitu, ya. Allah nggak bakal ampunin tuh dosa orang yang ghibah sebelum yang digibah itu, ya, maafin itu, ya. Kalau yang digibahin maafin, nah baru Allah ampunin, ya, dosa kita. Ya, kalau orangnya udah mati tuh, ya, kita gibahin,
ya minta ampun sama Allah. Ya, kita bacain dia tuh Fatihah, ya kulhu dan falak warabin nas, kita hadiahkan tuh ya bacaan yang kita baca tuh kepada ya orang yang kita gibah tuh kalau dia mati si fulan gitu, mudah-mudahan Allah ampunin dosa dia itu ya. Nah dosa dia nanti diampunin, nah kita jadi juga Allah ampunin gitu ya. Itu minta maaf sama dia tuh kalau orang yang kita gibahnya udah meninggal, itu kan repot tuh ya. Hanya Allah larang walayak tabakdukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan tuh ya gitu. Tapi paling enak kan gibah ya, kerjaan yang ringan ya, enak gitu ya. Nah tapi dosanya ya besar tuh ya. Nah, awas hati-hati gitu ya. Zaman kita sekarang ya mencela sono, mencela sini, ngomongin sono, ngomongin sini ya. Gitu, ini udah waktunya nih. Itu udah waktunya ya, ya katain dia gitu, celak dia, nah itu ya. Nah kita kan ngomongin ntar, kita ngomong pidato di sono ya, kita calain dia, kan itu ghibah namanya. Kalau yang namanya ghibah tuh zikruka akhaka ya, gitu, mayakrahu, kita sebut tuh ya apaan yang ada pada teman kita tuh, gitu, ya apaannya aja. Ya dirinya, hartanya, keluarganya, rumahnya, pakaiannya, apanya semua itu namanya ghibah. Jadi yang benar. Kalau yang nggak benar namanya buhtan. Kita ceritain gitu, ya. Itu nya Rasulullah bilang tuh gitu, ya. Itu, ya kan ada, ya yang dua apa tuh, ya istri Nabi kan, gitu Siti Aisyah sama Siti Sophia siapa tuh apa salaman tuh diduduk di ngobrolin tuh ngomongin istri Nabi yang namanya Sophia tuh orangnya pendek gitu. Nah di ngomongin tuh si Sophia orangnya pendek banget gitu diceritain tuh Nabi dengar. Nabi kata tuh kamu ghibah tuh gitu. Nah kata Siti Aisyah lah kan emang bener dia pendek. Ya justru itu bener ya, justru yang bener yang dikatakan ghibah. Nah kalau yang nggak bener, ya bukannya ghibah, fitnah, bukan kan gitu tuh ya Nabi nggak kasih, gitu ya ghibah. Hanya kalau ghibah itu makan daging darah kita, itu dibuktikan ada 2 orang perempuan ya di ghibah di bulan puasa, ya akhirnya diminta apa tuh saking ausnya tuh laparnya dia tuh ya minta izin sama Rasulullah supaya membatalin puasanya. Gitu ya Rasulullah ya tolong dah izinin saya untuk batalin puasa saya nggak kuat nih tahan gini gitu. Akhirnya Rasulullah tahu nih bahwa ini dia orang di ghibah nih. Rasulullah bawain mangkok tuh, nih sini pegang kamu, nih kamu lepain di sini, begitu dilepain tuh daging keluar dari mulutnya. Nah ini ya yang Allah gitu ya gitu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi, mau gak kamu makan daging darah kamu tuh maitan tuh dibuktiin Rasulullah tuh gitu. Oh ya lagi puasa ngomongin orang itu ya, sehingga dia nggak kuat tuh puasa saking kuat itu ya. Nah ya aus lah apa nggak kuat itu, hanya jauhin dah ya gitu ya. Ya, jaga dah ya yang namanya perbuatan begini nih beratnya itu untuk taubatnya, tapi ringan kerjaannya ya, kerjainnya gampang, nggak terliko unas lah yaklu anil ghibah, ketemu orang nggak sunyi daripada ghibah gitu kan. Itu ada aja dah tuh ngomong gini gitu ya. Nah tuh ya, nah ya innallaha ta'ala dia walakin qabarallah wa fa'ala zalika Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu, dan juga berbuat seperti itu Muhammad bin Sirin ya radhiyallahu anhu ya. Jadi Muhammad bin Sirin tuh sama berbuat seperti ya Ibnu Abbas tuh. Jadi kalau orang gibahin nah ya diminta halalin nggak dihalalin ya, cuman didoain mudah-mudahan Allah ampunin dosa kamu gitu. Karena itu ya satu ya perbuatan yang Allah
ya haramin itu ya. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun. Hadis dalam masalah ini banyak sekali. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, inilah ya. Jadi bab taubat nih ya, dianjurin kita biar banyak-banyak baca istighfar dah gitu ya. Itu yang istighfar ya biar banyak ya. Ya rajin kayak Rasulullah dah ya. Contoh tuh Rasulullah ya, kita kan ya ngikut Rasulullah, ngikutin sunnah. Jadi istighfar itu banyak istighfar termasuk sunnah Rasul ya, gitu ya, masuk sunnah Rasul banyak istighfar ya, itu ya, rok dah biar banyak dah gitu ya. Kita baca kayak Rasulullah 100. Nah kita contoh dah Rasulullah 100 ya, kita 100 nggak bisa sekali duduk ya. Nah ya kita bagi-bagi dah ya, tiap sholat tambahin, jangan 3 aja, 3 ya kali 5 baru 15 ya, dosa kita banyakkan dari itu ya. Nah ini jangan ya, nah ini banyakin kayak Rasulullah dah 100 dah gitu. Mudah-mudahan ya dengan begitu ya Allah ya, nah, terima tuh ya, Allah ampunin dosa-dosa kita. Dan juga kalau di malam hari ya menjelang sahur tuh ya, jelang subuh, nah itu yang paling kita banyakin ya, istighfar lah, bacalah istighfar ya biar banyak ya, apa sesanggup kita. Jangan ya, karena Allah bakal bukakan tuh pintu ya taubatnya kepada kita itu. Hanya kalau kita nggak punya dosa, nggak ngapa tuh, itu Allah kasih rezeki kita lancar gitu ya. Gitu kan kata Hasan Basri tuh ya, yang menjadi tuh seret ya rezeki kita itu adalah dosa kita ya, karena dosa kita itu jadi ya buat seret tuh pintu rezeki kita itu untuk terbuka gitu ya. Hanya banyakin dah ya gitu tuh ya sama Allah ya, istighfar tuh ya. Nah ya waktunya tuh yang Allah ajarin dah ya, kita pakai tuh kalau malam yaitu ya waktu sahur. Nah atau juga ya siang kapan waktunya habis sholat dah kita itu, atau juga ya habis duha, habis apa kan gitu ya, karena waktu duha tuh ada istighfar duha kan, yang Rabbi firli waktu alaya innaka antat tawwabur rahim, itu istighfar duha gitu ya. Nah itu kita baca dah ya, ulama anjurin kalau kita bisa sanggup 100 baca 100, kalau nggak bisa 100 40 itu baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya, baca waktu sholat duha gitu, habis sholat duha tuh gitu ya. Tadi ada hadis tuh Sayyidina Anas tuh bilang, saya hitungin Rasulullah atau sembahyang duha baca itu 100 kali, kata Anas bin Malik tuh. Nah kalau kita nggak sanggup segitu ya, sebisanya kita dah gitu ya. Nah ya kerjain dah tuh ya. Nah bisa tuh ya, nanti kita pindah babu adabin naum wal intibah ya, masalah tidur lah gitu ya. Sadar.